Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Latifatunisa dengan NIM 023 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review dari sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemberdayaan ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Hada Faudil Habib dengan judul kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Penulis Muhammad Al-Hada Faudil Habib. Nama jurnal Arhela Journal of Islamic Policy Halal Food Islam Traveling and Creative Economy, volume 01 isi 2 tahun 2001. Latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang diterapkan sebelum di Indonesia di masa Orde Baru. Konsep pembangunan yang dibawakan oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta merupakan wilayah yang paling diutamakan dan paling maju. Pada wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan kota besar. Di era Orde Baru, fokus pembangunan berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga wilayah di luar Jawa dan Bali tingkat pembangunannya masih kurang baik. Kondisi seperti ini menyebabkan daerah merasa tersisihkan atau tidak dianggap akibat program-program kebijakan yang bersifat top-down. Adapun implikasi negatif dari penerapan ekonomi neoklasik diantaranya: yang pertama, mempersulitkan lapangan pekerjaan; yang kedua, tergadaikannya kedaulatan ekonomi bangsa karena dalam ekonomi neoklasik semua sumber daya sebisa mungkin dikomersialisasikan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, termasuk sumber daya alam yang dimiliki. Yang ketiga, tidak terjaminnya kesejahteraan buruh. Yang selanjutnya yaitu teori ABCD, Asset Based Community Development. ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUMDes desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja, merupakan aset desa yang sangat berharga. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Adapun yang dimaksud aset dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, misalnya kecerdasan, kreativitas, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas. Di samping itu, fasilitator juga berperan dalam menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
merupakan aspek terpenuhnya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Aspek risk-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan untuk memperdayakan masyarakat. Aspek asset-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Aspek SDA merupakan aspek eksternal dalam kaitannya dengan pendekatan APCD. Hal ini dikarenakan kekayaan alam merupakan hal kodratiah yang diberikan oleh Tuhan untuk melestarikan masyarakat tertentu saja. Selanjutnya yaitu teori stakeholder. Secara konseptual, stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterkaitan didasari oleh kepentingan tertentu. Hal utama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya mengenai sifat saling mempengaruhi antar keduanya yang kompleks dan dinamis. Asumsi dasar dari teori stakeholder menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antara stakeholder, maka akan semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antara stakeholder, maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Teori stakeholder merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik. Pada tahapan ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecah masalah. Selanjutnya, peningkatan ekonomi masyarakat. Secara konseptual, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkah, dan kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan definisi, dapat dikatakan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Tahap pertama, assessment, merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Tahap kedua adalah pelatihan. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program yang dilakukan, sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki. Selanjutnya, tripologi masyarakat. Secara sederhana, tripologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tripologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu potensi dasar, kedua tipe masyarakat,
3 tingkat perkembangan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya 1. Pengembangan infrastruktur, 2. Perkembangan fasilitas umum, 3. Perkembangan akses informasi, 4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia, 5. Perkembangan pendapatan penduduk. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, di antara lain yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan. Sekian penjelasan atau review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.